Ya, kembali bersama kami, mundurnya Timnas Indonesia dari ajang AFF U23 mendapat tanggapan dari Presiden AFF. Presiden AFF menyayangkan keputusan tersebut karena Indonesia salah satu tim kandidat juara. Presiden AFF Mayor Jenderal Kif Samet menyayangkan mundurnya Timnas Indonesia dari ajang Piala AFF U23 2022. Keputusan mundur dibuat setelah banyaknya pemain timnas yang positif COVID-19 serta badai cedera. Presiden AFF telah meminta Ketum PSSI Muhammad Iryawan untuk tetap memberangkatkan timnas, namun hal itu ditolak PSSI. Lewat situsnya, Presiden AFF menyatakan berempati dengan kondisi skuad Garuda Muda. Presiden AFF juga merindukan aksi timnas di ajang AFF U23, namun tetap memahami bahwa kesehatan dan keselamatan merupakan yang paling penting untuk seluruh punggawa timnas. Timnas Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja 14 hingga 26 Februari mendatang. Alasan mundurnya timnas karena ada 7 pemain yang positif COVID-19 serta 3 pemain lain cedera. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan pembatalan tersebut diambil berdasarkan keputusan bersama pelatih Shin Tae-yong dan demi keselamatan skuad Garuda Muda. Ia juga menyebut telah meminta maaf ke AFF. Sebelumnya, skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Mundurnya Indonesia membuat gelar Piala AFF U23 2019 dipastikan gagal diamankan. Sebelumnya, Indonesia menjadi juara di Piala AFF U23 setelah mengalahkan Thailand yang sekaligus menjadi gelar perdana Indonesia di ajang AFF. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Timnas U23 sempat menggelar latihan di Jakarta setelah menggelar pemusatan latihan di Bali. Latihan ini seharusnya merupakan persiapan akhir jelang Piala AFF U23 di Kamboja sebelum akhirnya Timnas U23 memilih mundur dari kompetisi. Ya, Timnas U23 sempat menggelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta setelah menggelar pemusatan latihan di Bali. Latihan sebelum pembatalan ini sempat ditangani asisten pelatih Nova Arianto. Selain para asisten Sintayong, hadir juga staf kepelatihan Timnas U116 yakni pelatih kepala Bima Sakti dan asisten pelatih Marcus Horizon. Indonesia seharusnya memulai perjalanan mereka di Piala AFF U23 yang digelar mulai dari 14 hingga 20 Februari mendatang. Panitia penyelenggara Piala AFF 2022 U23 mengumumkan adanya peraturan baru untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah berjalannya turnamen tersebut. Aturan baru itu dibuat untuk menghindari kejadian mundurnya tim nasional Indonesia U23 dan Kamboja dari Piala AFF U23 karena banyak pemain yang terpapar COVID. Timnas Indonesia U23 undur diri dari turnamen tersebut karena skuadnya terserang COVID-19. Hal ini diketahui dari rilis resmi PSSI pada Jumat 11 Februari 2022. Dan ini berdampak membuat Indonesia dihuni oleh sedikit pemain yang fit untuk diturunkan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengirimkan surat resmi kepada PSSI berisi permohonan untuk membatalkan keikutsertaan Timnas di turnamen tersebut. Tidak hanya Indonesia, giliran Myanmar yang mundur dari turnamen usia muda itu pada Selasa 15 Februari 2022 dan alasannya sama, sejumlah pemain mereka terpapar COVID-19. Ya, menyusul Timnas Indonesia, Timnas Myanmar U23 resmi mundur dari Piala AFF U23. Terutama di grup B dan menyisakan Malaysia dan Laos. Alasan dari Timnas Indonesia dan Myanmar sama yakni terkait alasan kesehatan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Bang Effendi Syaputra, Ketua Umum Pemuda Perindo. Selamat sore Bang Effendi. Selamat sore. Oke. Selamat sore pemirsa Sehat, semua. Bang ya.
Sehat, sehat, Alhamdulillah. sehat. Kita Alhamdulillah. bicara U23 nih Bang, masih agak sedih ya. Kita bicara bagaimana kita juara bertahan tapi tahun ini kita undur diri dulu dan tidak hanya kita ternyata punya masalah yang sama, Myanmar. Tanggapan Anda? Nah, sebagai publik sepak bola tentu ini sebuah berita yang tidak baik ya untuk kita pecinta sepak bola, pecinta timnas, apalagi timnas Indonesia ini kan juara bertahan. Salah satu kekuatan untuk yang diperkirakan akan mampu mempertahankan gelar ini mengingat di Piala AFF Senior kemarin kita turun dengan mayoritas pemain under 23. Artinya kalau di tingkat senior aja bisa sampai tembus final, maka tim under 23 yang kemarin tembus final itu setidaknya bisa berbicara banyak di AFF U23 kali ini. Ini juga menjadi sebuah berita buruk sebenarnya untuk PSSI ya. Saya agak menyesalkan kenapa kita tidak berangkat. Materi pemain kita taruhlah kalau misalnya tidak COVID, ya masih banyak gitu kan pemain-pemain muda lain. Apalagi sekarang kita gagal berangkat karena COVID, tapi kompetisi liga kita tetap berjalan di tengah badai COVID ini. Bang Effendi, bahwa banyak argumentasi kemarin ketika kita mundur adalah U23 adalah produk kejar tayang Liga 3 ya kalau tidak salah. Bagaimana Anda melihat ini? Ya itu saya bilang tadi, saya lanjutkan bahwa ini agak kontradiktif ya di saat kita pakai alasan COVID-19 tidak berangkat, tapi liga kita jalan bahkan di tengah badai COVID Omicron di Bali ya. Jadi saya pikir alasan COVID menjadi tidak relevan untuk Indonesia tidak berangkat. Apalagi sekarang tengah bergulir juga kompetisi Liga 3 yang syarat regulasi di Liga 3 itu adalah pemain-pemain U23. Ada begitu banyak pemain-pemain talenta-talenta baru yang muncul di sana, sudah melewati fase 32 besar. Nah, ini kalau Sintayong atau Direktur Teknik Indra Safri melihat aja, saya pikir saya pikir ini bisa menjadi materi yang bagus juga dipanggil untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah teridentifikasikan COVID itu. Jadi saya pikir agak riskan juga alasannya kalau COVID ini jadikan alasan. Karena sayang Mas, event AFF ini event yang bagus untuk menggembleng pemain muda kita, apalagi bulan Mei tahun ini akan ada SEA Games. SEA Games nanti kan tim ini yang akan turun. Jadi ini akan lebih bagus daripada kita beruji coba dengan Timor Leste kemarin yang kualitasnya jauh di bawah ini kan. Kita kalau ikut turnamen ini akan ketemu Vietnam, akan ketemu Thailand, akan ketemu Malaysia, Singapura. Jadi sayang gitu loh. Apalagi kalau cuma digantikan dengan uji coba sekelas menghadapi Bangladesh, menghadapi Timor Leste, ya sayang aja bagi saya sih. Ini yang harus menjadi evaluasi buat PSSI agar ke depan ini supaya tidak terjadi hal-hal Karena ini. kita tahu Bang Effendi bahwa yang saya dengar juga bahwa tidak ada sistem karantina khusus seperti itu ketika untuk menuju U23 ini. Karantinanya pun on off, tidak ada sistem bubble, dan yang menarik juga ada standar ganda yang saya baca bahwa ketika di timnas kalau positif atau berinteraksi dengan yang positif harus inkubasi, harus karantina seperti. Tapi kalau di liga walaupun tadi hasilnya negatif tapi karena interaksi boleh langsung main. Dan ini juga jadi perhatian kita bagaimana PSSI melihat prokes dan juga karantina tadi yang tidak ada dikhususkan untuk U23 ini. Ya, dan ada satu fakta lagi yang cukup mengejutkan bahwa banyak pemain yang di TC ini bisa dipinjam dulu sama klub, habis itu dibalikin lagi. Jadi main dulu nih, detik-detik terakhir masih main di liga ya? Iya, masih main. Saya dengar ada satu pemain besok itu akan dipanggil, hari ini masih main di klubnya. Habis itu besok nanti bergabung. Saya pikir ini harus menjadi sebuah koreksi buat PSSI bagaimana memanage ini masalah profesionalisme manajemen timnas aja gitu. Jadi timnas ini juga harus dimanage dengan baik. Kalau dulu itu kan ada namanya badan tim nasional. Kalau sekarang kan tim nasional ini langsung diawasi oleh ketua umum melalui Esko, kemudian ada head coach dan direktur teknik. Nah ini yang kita harus lebih profesional lah. Artinya kalau ada pemain yang sudah di TC, ya jangan lagi ikutan Liga 1 gitu loh. Karena kan kalau dia bergabung lagi dengan Liga 1, apalagi kondisi sekarang Liga 1 juga
lagi luar biasa COVID-nya, bahkan ada tim yang main cuma 12 pemain, 13 pemain tetap jalan. Ini kan ironi. Iya. Kompetisi Harusnya liga dipaksa jalan. hal-hal kecil seperti ini sudah bisa diprediksi ya, Bang Effendi, Iya, bahwa iya, ini. terkait prokes, bagaimana bentroknya liga dengan persiapan Ya, timnas, benar. harusnya ya hal seperti ini bisa sangat dihindari. Nah, kalau bicara mengenai Myanmar juga ini mundur, faktornya sama. Ada pendapat juga berharap bahwa U23 diundur atau dibatalkan saja. Anda sependapat kalau seperti ini, Bang? Saya sih pengen sih biar kita main lagi nanti. Kalau diundur saya rasa tidak mungkin ya. Ini Oke. agenda sudah akan terus berjalan, agendanya AFF. Apalagi semua tim confirm hadir kecuali Indonesia dan Myanmar di detik-detik akhir kemarin. Oke. Dia mengundurkan diri juga dengan alasan yang sama. Tapi show must go on. Jadi Oke. AFF U23 tetap akan berjalan tanpa Indonesia yang benar-benar difavoritkan untuk bisa mempertahankan Oke. gelarnya. Jadi saya pikir agenda ke depan juga banyak. Bulan Mei nanti ada SEA Games. SEA Games, betul. Games itu cabang olahraga sepak bolanya itu dipertandingkan khusus untuk under 23. Jadi Ya. tim ini juga yang nanti akan tampil di SEA Games nanti. Mungkin ada penambahan 2 pemain senior. Jadi kita kehilangan kesempatan aja untuk menguji kualitas tim kita sebelum tampil di SEA Games. Apalagi perlu diingat kita belum pernah menjuarai SEA Games sejak terakhir itu tahun 1991. Jadi hampir 20 tahun lebih kita tidak pernah merasakan medali emas SEA Games. Jadi harapannya tentu Coach Sintayong ini harus bisa meraih emas. Oke. Nah, seharusnya AFF 23 ini menjadi ajang pemanasan sebelum tampil di SEA Games. Iya. Ya. Tapi dengan begini kita kehilangan kesempatan untuk menguji talenta-talenta terbaik kita yang akan terjun di SEA Games nanti. Baik, dan apalagi SEA Games itu akan berlangsung di Vietnam ya, yang notabene merupakan salah satu musuh bebuyutan kita di ajang sepak bola Asia Tenggara. Oke, dan bicara grup B ya, tersisa cuma Laos dan Malaysia. Dan Malaysia ini sepertinya sangat happy dengan keputusan Indonesia ini. Saya baca juga bahwa mereka target menang karena Indonesia mundur. Kalau Anda melihat kekuatan di U23 ini, Indonesia mundur, Myanmar juga mundur. Masih ada Malaysia, Thailand ya, runner up tahun 2019 dan juga negara-negara Vietnam seperti itu. Anda menjagokan siapa, Mas, prediksinya di U23 kali ini? Malaysia punya kans. Mereka juga punya pembinaan usia muda yang cukup bagus. Kemarin juga tampil bagus di AFF dengan banyak pemain mudanya. Banyak pemain mudanya juga bermain di Eropa sama seperti Indonesia. Thailand juga bagus, tapi saya dengar Thailand malah menurunkan tim U19-nya kali ini di ajang ini. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu yang diperhitungkan. Dan Vietnam juga salah satu yang punya kekuatan muda. Sebenarnya yang mundur ini Myanmar ini salah satu yang juga difavoritkan. Mereka pernah lolos Piala Dunia Junior ya, Myanmar ini. Jadi sayang juga Indonesia sama Myanmar urung tampil. Nah setelah itu saya lihat semua punya kans dan kekuatan yang merata di ajang Piala AFF 23 ini. Karena untuk level under 23 cukup merata kekuatannya. Mungkin kecuali Indonesia kemarin yang memang level U23-nya sudah berhasil mengimbangi Thailand di final. Jadi kehadiran Indonesia ini, ketidakhadiran Indonesia di AFF 23 ini membawa berkah juga buat beberapa tim lain seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand. Dan Thailand, karena saya ingat di 2019 saya edisi sebelumnya Indonesia versus Thailand 2-1 dan kita itu gelar pertama kita AFF ya, Bang Effendi ya. Iya. Luar biasa. Tahun 2019. Nah, Bang Effendi, kita tahu sebenarnya hal-hal seperti ini tidak bisa, bukan hal yang baru. Cina pernah mundur ya di Piala Asia karena COVID. Bahkan timnas India kemarin ya untuk timnas perempuannya juga mundur di tengah-tengah perlombaan karena COVID. Apa yang bisa kita ambil hikmah atau kita pelajari untuk PSSI sendiri, untuk bangsa ini dalam mempersiapkan atletnya ketika kita tahu pandemi memang belum berakhir, tapi paling tidak ada langkah antisipasi seperti itu, Bang Effendi? Ya, pandemi ini kan musibah. Kita nggak bisa mundur dari musibah. Tapi bahwa ajang AFF 23 tetap berjalan, kita harus sikapi juga. Jadi yang paling penting saya pikir adalah manajemen timnasnya ini harus profesional dulu. Betul. Artinya dia harus siap dulu dengan plan B. Misalnya ketika plan A pemain-pemain utamanya cedera, maka harus siap dengan plan B. Plan B-nya apa? Menyiapkan tim lapis keduanya. Jadi kalau memang
gimana ya bisa berangkat yang tim lapis keduanya. Nggak, saya pikir nggak terlalu sulit untuk membentuk tim lapis kedua. Panggil aja pemain-pemain under 22 yang ada sekarang bermain di Liga 1 maupun yang main di Liga 3. Kan sekarang Liga 1 dan Liga 3 lagi main nih, Liga 2 udah istirahat nih. Betul. Banyak kok pemain-pemain yang cukup talent yang bisa dipanggil oleh Sintayong, dikumpulkan. Toh walaupun kita juara bertahan, kita juga tidak punya target muluk-muluk harus mempertahankan juara kita di AFF 23 ini dengan kondisi seperti ini. Rakyat juga, masyarakat juga maklum kalaupun nanti yang berangkat tim lapis 2, tapi paling tidak ini menjadi event pembuktian buat pemain-pemain yang selama ini tidak terdeteksi kemampuannya. Mereka bisa mendapat jam terbang di internasional. Sintayong juga bisa menjadi banyak pilihan, dia bisa melihat talenta-talenta lain seperti pemain-pemain Liga 3 yang sekarang lagi bermain. Saya pikir ini masalah manajemen dari timnasnya aja. Ke depan saya pikir harus siap dengan plan B apabila ada hal-hal seperti ini terjadi. Baik. Bang Effendi Syaputra, Ketua Umum Pemuda Perindo, terima kasih atas waktu dan insight-nya. Selamat beraktivitas kembali, salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat selalu, Mas Yuno. Terima kasih semua. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.